Rian, seorang pemuda berusia 25 tahun, tengah terjebak dalam pusaran hutang yang mengancam kehidupannya. Sejak keluarganya terjerumus dalam bisnis yang gagal, beban finansial mulai menggerogoti setiap aspek hidupnya. Ia dikejar oleh para penagih hutang yang terus-menerus mengganggu ketenangannya, memaksanya untuk mencari cara untuk melunasi utang yang menumpuk. Di tengah keputusasaan,nya Rian berusaha mengumpulkan keberanian untuk mencari pekerjaan tambahan, namun tak satu pun peluang datang. Suatu pagi, ketika berkeliling di pasar mahal untuk mencari barang-barang yang bisa ia jual kembali, Rian tak sengaja terjatuh di sebuah toko perhiasan. Di sana, ia mendapati barang-barang mewah yang jauh dari jangkauannya. Sambil meratapi nasib, matanya menangkap sosok seorang wanita tua yang berdiri di sudut ruangan. Wanita tersebut adalah Dina, seorang nenek kaya raya berusia 70 tahun yang tengah memilih perhiasan dengan perhatian mendalam. Dina, meski dikelilingi oleh harta dan kemewahan, merasa kesepian dalam hidupnya. Ia telah kehilangan suami dan anak-anaknya, dan kini hidup sendirian di mansion besar yang sepi. Ketika ia melihat Rian, sesuatu yang berbeda muncul dalam hatinya. Ia tertarik pada ketampanan pemuda itu dan cara Rian berusaha menjaga martabatnya meski dalam keadaan yang sulit. Rasa simpati dan ketertarikan muncul, memicu dorongan untuk mengenal pemuda itu lebih dekat. Saat Rian berusaha bangkit dari jatuhnya, ia tidak menyadari bahwa Dina memperhatikannya dengan penuh minat. Mereka bertukar pandang, dan dalam sekejap, terjadi suatu ikatan tak terduga. Rian merasakan tatapan hangat dari Dina, sementara Dina merasakan dorongan emosional yang tidak pernah ia alami dalam waktu lama. Momen ini menjadi titik awal sebuah perjalanan yang tak terduga bagi keduanya. Tak lama setelah itu, Dina mendekati Rian dengan senyuman ramah. Mereka mulai berbicara, dan Dina menanyakan alasan di balik ekspresi putus asa Rian. Rian yang awalnya ragu untuk berbagi, akhirnya menceritakan beban hutang yang menghimpitnya. Mendengar kisah hidup Rian yang penuh perjuangan, Dina merasa tergerak. Dia mengingat kembali masa-masa sulitnya ketika hidup dalam kesepian, dan hatinya tergerak untuk membantu. Keterikatan yang muncul antara Rian dan Dina menjadi benih dari sebuah rencana yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, pertemuan tak terduga di toko perhiasan itu membuka jalan bagi sebuah hubungan yang tidak hanya akan menguji batas-batas cinta dan harta, tetapi juga mengubah takdir mereka masing-masing. Saat pertemuan ini berakhir, Rian tidak menyadari bahwa hidupnya akan segera mengalami perubahan drastis yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah pertemuan tak terduga di toko perhiasan, Rian tidak dapat mengeluarkan sosok Dina dari pikirannya. Meskipun perasaannya campur aduk antara rasa syukur dan ketidakpastian, beban hutang yang mengancam hidupnya terus membayangi. Tekanan dari para penagih utang semakin mendesak, membuatnya tidak memiliki waktu untuk merenung. Dalam hati, ia berdoa agar suatu hari Tuhan memberinya jalan keluar dari kesulitan ini. Dina, yang sangat tergerak oleh kisah Rian, mulai menyelidiki lebih jauh tentang kehidupan pemuda itu. Ia bertanya pada teman-teman dan kolega yang memiliki koneksi di dunia bisnis untuk mengetahui lebih banyak tentang latar belakang Rian. Rasa simpati dan ketertarikan semakin tumbuh dalam dirinya, membuatnya semakin yakin bahwa ia ingin membantu Rian. Dina merasa, mungkin, membantu Rian adalah cara untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya. Setelah mengumpulkan informasi, Dina memutuskan untuk mengundang Rian ke rumah mewahnya untuk berbicara lebih lanjut. Hari itu, saat Rian melangkah masuk ke mansionnya megah, hatinya berdebar-debar. Kecantikan interior rumah yang dipenuhi dengan karya seni dan perabotan mahal membuatnya terpesona sekaligus merasa asing. Dina menyambutnya dengan senyuman hangat, suasana yang sebelumnya tegang perlahan mulai mencair. Saat mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang elegan, Dina mulai menjelaskan maksud kedatangannya. Rian, dengan penuh harap, menunggu kata-kata yang akan keluar dari bibir wanita itu. Dina menjelaskan bahwa ia telah mengetahui tentang masalah keuangannya dan ingin membantunya dengan cara yang tak terduga. Ia menawarkan untuk melunasi semua hutang Rian dan memberinya kehidupan yang nyaman, sebuah impian yang selalu ingin dicapainya. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Rian harus menikahinya. Mendengar tawaran tersebut, Rian terkejut. Dalam sekejap, semua harapan dan ketakutannya berbaur menjadi satu. Di satu sisi, tawaran itu adalah solusi yang sempurna untuk semua masalah yang selama ini menghimpitnya. Namun, di sisi lain,
Pernikahan dengan Dina yang jauh lebih tua dan berbeda dunia itu terasa aneh dan menakutkan. Hatinya bergetar di antara rasa syukur dan keraguan. Akankah ia mengorbankan kebebasan dan mimpinya demi kenyamanan yang ditawarkan? Setelah momen hening yang panjang, Rian menatap mata Dina yang penuh harapan. Ia melihat kejujuran dan kerinduan dalam tatapan wanita itu, dan seketika hatinya bergetar. Meski dalam keadaan bingung, Rian akhirnya merasa tak punya pilihan lain. Dengan suara bergetar, ia mengangguk dan menerima tawaran itu, sekaligus memasuki sebuah perjanjian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat pertemuan itu berakhir, Rian menyadari bahwa ia telah melangkah ke dalam sebuah jalan yang tak terduga, dan di dalamnya ada kemungkinan akan ada cinta yang tumbuh, meskipun dimulai dari sebuah transaksi. Pernikahan Rian dan Dina berlangsung megah, menjadi perbincangan di kalangan elit sosial. Seluruh kota gempar melihat pernikahan seorang pemuda tampan dengan seorang wanita yang usianya jauh lebih tua, seorang janda kaya raya. Meski penuh kilauan kemewahan, pernikahan itu hanya menjadi formalitas bagi keduanya. Di tengah gaun pengantin berkilauan dan tamu undangan yang tersenyum, Rian berdiri dengan hati yang hampa. Ia mengenakan jas mahal, berdampingan dengan Dina yang anggun dalam gaun putih, namun perasaan di dalam hatinya tak seindah tampilan luar mereka. Di balik pesta besar yang mewah itu, Rian merasakan kekosongan yang tak bisa diisi oleh kemewahan apapun. Sejak hari itu, ia terjebak dalam dunia baru yang penuh kemewahan, sebuah kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap sudut rumah mereka dipenuhi dengan benda-benda mahal, namun bagi Rian, semuanya terasa dingin. Ia merasa terasing dalam kehidupan yang bagaikan emas yang menyilaukan, tetapi sekaligus membelenggu. Dina, meskipun mencintai Rian dengan caranya sendiri, seringkali menunjukkan sifat dominannya. Ia terbiasa mengendalikan segala hal dalam hidupnya, termasuk pernikahan mereka. Dina tak segan-segan mengambil kendali, mulai dari keputusan kecil hingga besar. Rian, yang awalnya merasa berterima kasih karena diselamatkan dari kebangkrutan, mulai merasakan beban dari sikap otoriter Dina. Di setiap interaksi, ada kecanggungan yang sulit dihilangkan, seperti jurang tak terlihat yang memisahkan mereka. Malam-malam di rumah besar mereka sering kali sunyi. Rian duduk sendirian di ruang tamu yang luas, merasa seperti seorang tamu di kehidupannya sendiri. Ia berusaha menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai suami dari seorang wanita kaya, tetapi perasaan terasing selalu menghantui. Meski Dina berusaha mendekatkan diri, Rian masih merasakan jarak di antara mereka. Pernikahan mereka bukanlah persatuan dua hati yang saling mencintai, melainkan perjanjian yang dingin dan kaku. Namun, di balik sikap dingin Dina, Rian sesekali melihat kilatan kesepian yang mendalam. Ada momen-momen di mana mata Dina berbicara lebih dari kata-kata, mengekspresikan kerinduan akan cinta yang sejati. Meski mendominasi, Dina tidak bisa menyembunyikan bahwa ia juga takut kehilangan Rian. Ketakutan itu membuatnya semakin bersikap posesif, semakin berusaha mengendalikan hubungan mereka. Rian merasa terjebak antara rasa tanggung jawab dan keinginannya untuk mencari kebebasan. Hari-hari berlalu, tetapi hubungan mereka tetap berada dalam kebekuan. Rian terus berusaha mencari tempatnya dalam kehidupan baru ini, meskipun cinta belum muncul. Di satu sisi, ia mulai terbiasa dengan kenyamanan yang diberikan oleh harta Dina, tetapi di sisi lain, hatinya masih bergejolak. Pernikahan ini mungkin tak dimulai dengan cinta, tetapi dalam setiap langkah yang mereka ambil, ada harapan tersembunyi bahwa suatu hari, perasaan itu akan tumbuh di antara mereka, melampaui sekadar ikatan yang didasarkan pada kesepakatan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Rian dalam kemewahan perlahan berubah menjadi belenggu tak kasat mata. Setiap sudut rumah besar itu memancarkan kekayaan, namun semakin lama, semakin ia merasa terperangkap dalam kemegahan yang tidak ia pilih. Semua hutang telah dilunasi, dan kenyamanan yang ia impikan kini sudah di genggaman. Namun, setiap hari yang ia lalui, terasa seperti tirai emas yang menyembunyikan kebebasan yang pernah ia dambakan. Meski segala fasilitas tersedia, Rian tak bisa mengusir perasaan terasing yang terus menghantui. Di sisi lain, Dina semakin merasa bergantung pada kehadiran Rian. Meski ia berusaha terlihat tegar dan mengendalikan, lambat laun ia mulai menunjukkan sisi emosionalnya. Dina seringkali duduk di dekat Rian, mencoba mencari perhatian dan kasih sayang yang tulus dari suaminya. Ada saat-saat di mana ia memandang Rian dengan tatapan penuh harap, berharap ada kehangatan yang berbalik padanya. Namun,
cinta tak bisa dipaksakan, dan Dina sadar bahwa meskipun Rian berada di sisinya, hati pemuda itu masih jauh dari jangkauannya. Rian, meski berusaha memahami perasaan Dina, tetap merasakan jarak yang tak terjembatani di antara mereka. Setiap kali Dina mendekatinya, ada rasa bersalah yang menyelinap di hatinya, namun juga keengganan yang tak bisa ia hilangkan. Hubungan mereka masih terikat pada dasar transaksi yang membuat Rian merasa terikat, bukan karena cinta, tetapi karena rasa terima kasih. Malam-malam di Mensyah yang sunyi menjadi saksi bisu dari pergulatan batin yang tak kunjung reda. Dina mencoba dengan berbagai cara untuk mencairkan suasana. Ia mengundang Rian dalam percakapan yang lebih intim, menceritakan masa lalunya yang penuh kehilangan. Dalam momen-momen itu, ada kehangatan yang muncul di antara mereka, namun tak pernah bertahan lama. Rian, meskipun tersentuh oleh kisah hidup Dina, merasa sulit untuk benar-benar merespon perasaan wanita itu. Di dalam dirinya, masih ada tembok yang menghalangi cinta dari tumbuh. Ia tak bisa memaksakan hatinya untuk merasakan sesuatu yang belum hadir dengan sendirinya. Keadaan semakin rumit ketika Dina mulai menunjukkan tanda-tanda kesepian yang mendalam. Wanita itu seringkali duduk sendirian di teras Mensyah, menatap jauh ke luar jendela, seolah mencari jawaban dari rasa hampa yang terus menggerogoti hatinya. Meski Dina telah memiliki segala yang diimpikan kebanyakan orang, ia sadar bahwa harta dan kemewahan tidak bisa menggantikan kehadiran cinta yang tulus. Kehadiran Rian di rumah hanya memperdalam kerinduan Dina akan perasaan yang tak kunjung terbalas. Rian pun semakin merasa terkekang dalam kehidupan barunya. Meski ia tak lagi merasakan tekanan dari hutang, kebebasan yang hilang membuatnya merenung. Ia merasa seperti seorang tahanan dalam kehidupan mewah ini, terkurung oleh janji yang ia buat. Meski ada perasaan tanggung jawab terhadap Dina, ia tak bisa membohongi dirinya bahwa cinta belum tumbuh di hatinya. Setiap hari terasa seperti pertempuran batin antara rasa bersalah dan keinginan untuk melarikan diri dari kehidupan yang penuh kemewahan, namun kosong dari cinta yang ia inginkan. Suatu pagi yang cerah, Dina mulai merasa tubuhnya lelah dan tak seenergik biasanya. Awalnya, ia mengira itu hanya dampak dari usianya yang semakin lanjut, namun kekhawatiran pelan-pelan muncul. Dengan lembut, ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter, berharap hanya sekadar sakit ringan. Rian, meski tidak terlalu menunjukkan perhatian secara terbuka, menemani Dina dengan wajah cemas, walaupun hatinya masih dipenuhi kebingungan akan hubungan mereka. Kediaman di antara mereka terasa semakin dalam, seolah sesuatu yang besar akan segera terjadi. Saat dokter memberikan hasil pemeriksaan, kabar yang mengejutkan datang. Dina, yang telah lama pasrah pada kenyataan bahwa masa mudanya telah berlalu, diberitahu bahwa ia sedang hamil. Hening menyelimuti ruangan sesaat. Dina menatap dokter dengan takjub, sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Pada usia 70 tahun, hal ini terasa seperti keajaiban yang tak terduga, seperti pemberian dari langit yang tak pernah ia duga akan hadir. Rian di sisi lain, tampak terkejut luar biasa, mencoba mencerna kabar ini dengan hati yang bercampur aduk. Dina merasa haru membanjiri dirinya. Di tengah kesepian yang selama ini menghantuinya, berita ini terasa seperti cahaya baru dalam hidupnya yang suram. Kehamilan di usia lanjut ini membuatnya merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua, peluang untuk merasakan kebahagiaan sejati yang pernah hilang. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Dina meraih tangan Rian, berharap menemukan kehangatan dalam genggamannya. Matanya berkaca-kaca, penuh dengan harapan dan cinta yang diam-diam ingin ia bagikan. Namun, bagi Rian, kabar ini justru menambah kompleksitas kehidupannya. Ia memandang Dina, melihat wajah wanita itu penuh kebahagiaan, tetapi hatinya dipenuhi kebingungan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Usia Dina, situasi pernikahan mereka, dan segala beban emosional yang belum terselesaikan berputar dalam pikirannya. Kehamilan ini bukanlah sesuatu yang pernah ia bayangkan, apalagi dalam situasi pernikahan yang terasa hampa. Namun, di balik rasa kaget itu, ada secercah perasaan baru yang tumbuh, perasaan tanggung jawab yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya, Rian mulai bergumul dengan perasaannya yang semakin rumit. Di satu sisi, ia merasa bertanggung jawab penuh atas kehidupan baru yang kini tumbuh dalam rahim Dina. Keberadaan seorang anak membuatnya mulai memikirkan masa depan dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Namun di sisi lain, perasaan keterikatan yang ia rasakan pada Dina tetap tidak berubah.
Hubungan mereka masih terasa dingin dan kaku, membuat Rian sulit untuk sepenuhnya menerima kebahagiaan yang datang dari kehamilan ini. Sementara itu, Dina semakin berseri-seri. Ia memandang ke depan dengan optimisme, merasa diberkati oleh kesempatan yang tak terduga ini. Kehamilan di usia lanjut baginya adalah simbol cinta yang ia harap akan mengubah dinamika antara dirinya dan Rian. Meski Rian belum sepenuhnya merespon dengan cinta yang diharapkannya, Dina percaya bahwa kehadiran anak mereka akan menjadi penghubung yang memperkuat ikatan di antara mereka. Di tengah kebahagiaan Dina dan pergulatan batin Rian, kehamilan ini menjadi awal dari babak baru yang tak terduga dalam hidup mereka. Seiring dengan bertambahnya bulan kehamilan Dina, suasana di rumah mereka perlahan berubah. Rian, yang sebelumnya merasa terasing dalam pernikahan ini, mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali ia melihat perut Dina yang semakin membesar. Kehadiran anak yang sedang tumbuh di dalam rahim Dina mulai menggugah perasaan tanggung jawab yang lebih mendalam dalam dirinya. Setiap kali ia mendengar detak jantung bayi di pemeriksaan dokter, ada rasa haru yang tak bisa ia abaikan. Meski cinta untuk Dina belum sepenuhnya tumbuh, Rian mulai merasakan ikatan yang kuat dengan kehidupan baru yang akan segera hadir. Di tengah perubahan ini, Dina pun merasakan adanya kehangatan yang perlahan-lahan tumbuh di antara mereka. Ia tidak lagi berusaha mengendalikan segala hal seperti sebelumnya. Dina kini lebih berhati-hati, membiarkan Rian menemukan jalannya sendiri untuk menjadi suami dan calon ayah. Wanita yang dulu sering memaksakan kehendaknya kini mulai memberi ruang bagi Rian untuk mendekat secara alami. Ia merasakan kebahagiaan kecil saat melihat Rian mulai terlibat lebih dalam kehamilannya, meski tanpa kata-kata yang muluk. Rian pun mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Malam-malam yang dulu terasa sunyi kini diisi dengan perbincangan tentang masa depan anak mereka. Meski hubungan mereka masih diwarnai kecanggungan, ada percakapan-percakapan yang penuh harapan. Rian seringkali tersenyum kecil ketika mendengar rencana Dina tentang bagaimana mereka akan merawat anak mereka. Dina, yang biasanya cemas akan reaksi Rian, kini merasa lebih tenang. Ia mulai memahami bahwa perasaan cinta mungkin tidak muncul dalam sekejap, namun bisa tumbuh perlahan, seperti benih yang diberi waktu untuk berkembang. Setiap sentuhan Dina pada perutnya seolah menghubungkan mereka lebih erat. Rian, yang awalnya merasa terpaksa, kini secara naluriah mulai meraih perut Dina, merasakan kehidupan yang tumbuh di dalamnya. Ada momen-momen diam di mana keduanya hanya saling memandang, terhubung oleh keajaiban yang sedang mereka alami. Meski cinta di antara mereka belum mengalir dengan sempurna, kehadiran anak ini menjadi jembatan yang perlahan mempererat hubungan mereka. Setiap tendangan kecil dari bayi itu membawa harapan baru, seolah-olah memberitahu mereka bahwa masa depan mereka masih bisa diperbaiki. Kehamilan ini, yang awalnya penuh ketegangan, kini menjadi sumber kebahagiaan yang tak terduga. Rian mulai merasakan bagaimana kehadiran anak itu mengubah cara pandangnya tentang cinta dan tanggung jawab. Ia menyadari bahwa mungkin takdir membawanya ke jalan ini bukan hanya untuk menyelesaikan hutangnya, tetapi juga untuk menemukan makna yang lebih dalam hidupnya. Dalam keheningan malam, ia merenung, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak ingin lari. Ada sesuatu dalam kehidupan baru ini yang ingin ia perjuangkan, bukan hanya demi anak mereka, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dina, di sisi lain, merasakan harapan yang selama ini ia pendam mulai terwujud. Meskipun awalnya ia takut hubungan mereka tak akan pernah berkembang, kini ia mulai percaya bahwa cinta bisa hadir meski perlahan. Dengan bayi yang semakin dekat untuk dilahirkan, Dina merasa lebih yakin bahwa mereka bisa menjalani hidup sebagai keluarga. Hubungan mereka, yang dimulai tanpa cinta, kini mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa sesuatu yang lebih indah sedang tumbuh, sebuah harapan baru yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Suatu malam, keheningan rumah besar mereka terpecah. Rian, yang selama ini memendam perasaannya, tak lagi bisa menahan beban yang terus menghimpit. Di tengah suasana yang tegang, ia akhirnya membuka mulut, mengungkapkan semua yang selama ini ia pendam. Suaranya bergetar saat ia mengatakan betapa ia merasa terjebak dalam pernikahan ini, bagaimana semuanya awalnya hanyalah transaksi untuk melunasi hutang yang menghancurkan hidupnya. Setiap kata yang keluar seperti pisau tajam yang menusuk udara di antara mereka, menciptakan jarak yang begitu jelas. Dina hanya terdiam, wajahnya memucat, mendengar setiap keluhan Rian dengan hati yang mulai hancur. Dina merasa hatinya remuk mendengar pengakuan Rian. Selama ini, ia tahu bahwa cinta tidak pernah benar-benar ada dalam pernikahan mereka,
Tapi mendengar Rian mengatakan secara langsung membuatnya sadar betapa dalam luka itu telah menganga. Dengan suara yang parau, Dina membalas, mengakui ketakutannya yang paling dalam. Ia mengakui bahwa meski awalnya ia memaksa hubungan ini, ia mulai menyayangi Rian. Namun, di balik perasaan itu, ada ketakutan besar, ketakutan kehilangan Rian. Dina akhirnya mengatakan bahwa ia sadar cinta tidak bisa dibeli dengan harta, dan ia telah salah jika berpikir uang bisa memaksa seseorang untuk tinggal dan mencintai. Rian terdiam sejenak, mendengar kejujuran Dina yang tak terduga. Meski hatinya dipenuhi kemarahan dan kebingungan, ia tidak bisa menolak rasa empati yang muncul saat mendengar betapa rapuhnya wanita di hadapannya. Dina, wanita yang selama ini ia anggap mendominasi dan kuat, ternyata menyimpan ketakutan yang sama besarnya dengan yang ia rasakan. Ada keheningan yang panjang di antara mereka, hanya ada suara napas yang berat, seolah masing-masing mencari cara untuk merespon tanpa lebih menyakiti satu sama lain. Dalam momen tersebut, untuk pertama kalinya, Rian menyadari bahwa mereka berdua sama-sama terluka dalam cara yang berbeda. Ia akhirnya berbicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut, mengungkapkan bahwa meski ia merasa terjebak, ia juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Dina. Keadaan dan keputusan mereka dulu membuat semuanya rumit. Di tengah keretakan hubungan mereka, Rian mulai melihat bahwa kebersamaan mereka, meski dimulai dengan kesepakatan tanpa cinta, kini telah berubah. Ada sesuatu yang perlahan berkembang, dan kehadiran anak mereka menjadi pengingat bahwa ada hal yang lebih besar dari sekadar harta atau kebebasan. Dina, dengan air mata yang mengalir di pipinya, mengulurkan tangan untuk meraih Rian. Dalam keheningan yang menyelimuti mereka, kejujuran yang baru terungkap menjadi awal dari penyembuhan yang mungkin belum pernah mereka bayangkan. Meski semua perasaan negatif telah terungkap, ada kelegaan yang muncul karena mereka akhirnya jujur satu sama lain. Rian memegang tangan Dina dengan lembut, dan untuk pertama kalinya, ada kehangatan yang tulus dalam genggaman itu. Mereka saling menatap, dan meski kata-kata tak lagi diucapkan, ada pemahaman yang tumbuh di antara mereka. Malam itu, meski penuh emosi dan konfrontasi, menjadi titik balik bagi Rian dan Dina. Kejujuran yang sebelumnya ditutupi oleh rasa takut dan keraguan kini terbuka, memberikan ruang bagi perasaan baru untuk berkembang. Mereka masih harus menempuh perjalanan panjang untuk menemukan cinta yang sejati, tetapi untuk pertama kalinya, mereka melangkah ke arah yang sama. Di tengah kekacauan hati mereka, ada secercah harapan bahwa cinta bisa tumbuh dari reruntuhan kesalahpahaman dan keterpaksaan, dan bahwa mereka mungkin masih bisa menemukan kebahagiaan bersama. Pagi itu, setelah 9 bulan penuh harapan dan ketegangan, tangisan bayi memecah keheningan di kamar bersalin. Rian berdiri di samping Dina, memandang bayi kecil yang baru saja dilahirkan. Ada perasaan campur aduk dalam hatinya, kebahagiaan, kelegaan, dan harapan, namun juga kebingungan yang masih melingkupi hatinya. Saat ia melihat bayi mereka untuk pertama kalinya, perasaan cinta yang tak pernah ia bayangkan mulai tumbuh. Kehadiran anak itu menjadi titik di mana ia tak lagi bisa mengabaikan tanggung jawab sebagai ayah, dan di saat yang sama, ia mulai merasakan ikatan kuat yang tak pernah ia duga akan ada. Dina, yang lelah namun penuh cinta, memeluk bayinya dengan mata berkaca-kaca. Di usianya yang sudah tua, menjadi seorang ibu adalah anugerah yang tak terduga, sebuah kesempatan kedua untuk merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Meski fisiknya tak sekuat dulu, hatinya dipenuhi oleh cinta yang mendalam untuk anaknya. Dina menatap Rian, berharap menemukan secercah harapan dalam pandangannya. Ia tahu, meski pernikahan mereka tak dimulai dengan cinta, kehadiran anak ini mungkin bisa menjadi penghubung yang membuat mereka mendefinisikan ulang arti hubungan mereka. Rian mendekat dan memegang bayi mereka dengan hati-hati. Saat ia merasakan kehangatan tubuh bayi itu dalam pelukannya, sebuah emosi yang kuat menyeruak. Sejak saat itu, ia sadar bahwa menjadi ayah adalah tanggung jawab besar yang harus ia pikul dengan sepenuh hati. Meski cintanya pada Dina belum sepenuhnya tumbuh, perasaan untuk anak ini terasa begitu nyata, begitu kuat. Ia mulai mempertanyakan kembali pilihannya, apakah ia bisa belajar mencintai Dina bukan karena keterpaksaan, tetapi karena mereka kini terikat oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam keheningan yang menyelimuti mereka, Dina menyadari bahwa perjalanannya dengan Rian masih panjang. Ia tahu bahwa cinta tak bisa tumbuh secara instan, tetapi kehadiran anak mereka telah memberi mereka awal yang baru. Dina menundukkan kepala,
menerima kenyataan bahwa meski cinta di antara mereka mungkin belum sempurna, mereka kini memiliki sesuatu yang berharga untuk dijaga bersama. Ia berharap, dengan waktu dan kesabaran, mereka bisa membangun kehidupan keluarga yang lebih hangat dan penuh cinta. Ryan, di sisi lain, mulai merasakan perubahan kecil dalam hatinya. Setiap kali ia melihat Dina, ia melihatnya bukan lagi sebagai wanita yang mendominasi kehidupannya, tetapi sebagai ibu dari anak mereka. Ada rasa hormat yang mulai tumbuh, meski cinta belum sepenuhnya mengisi celah yang ada. Dalam hati, Ryan tahu bahwa ia dihadapkan pada sebuah pilihan besar, tetap tinggal dan membangun kehidupan keluarga yang utuh, atau pergi untuk mengejar kebebasan yang selama ini ia dambakan. Namun, melihat bayi itu, ia mulai meragukan apakah kebebasan yang ia inginkan benar-benar lebih berharga daripada keluarga yang kini ia miliki. Malam itu, dengan bayi mereka tertidur di antara mereka, Ryan dan Dina saling berdiam diri, namun kali ini dalam kebersamaan yang berbeda. Ada kehangatan yang mulai tumbuh, meski pelan-pelan. Mereka mungkin tidak memulai pernikahan mereka dengan cinta, tetapi bayi ini telah memberi mereka kesempatan untuk membangun sesuatu yang baru. Meski perjalanan mereka masih penuh tantangan, ada secercah harapan bahwa mereka bisa memilih untuk bersama, bukan karena keterpaksaan, tetapi karena ada ikatan yang lebih besar yang kini menghubungkan hati mereka. Di dalam hati Ryan, sebuah pergulatan batin yang sangat mendalam terjadi. Kini, dengan bayi mereka yang baru lahir dan Dina yang berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ibu, Ryan harus menghadapi pilihan yang sulit. Ia merasakan dua jalan yang sangat berbeda di hadapannya. Di satu sisi, ada cinta yang mulai tumbuh, meski kecil dan rapuh, antara dirinya dan Dina, didorong oleh kehadiran anak mereka. Di sisi lain, ada kerinduan yang terus mengganggu, keinginan untuk bebas dari segala batasan yang selama ini mengikatnya. Setiap malam, saat ia terjaga melihat Dina menyusui bayi mereka, Ryan merasakan kasih sayang yang tulus yang ditunjukkan Dina. Dia mulai menyadari bahwa meski pernikahan mereka berakar dari kesepakatan, ada potensi untuk menciptakan sesuatu yang lebih dalam. Namun, bayangan masa lalunya yang penuh dengan keterpaksaan dan kebebasan yang hilang terus menghantui pikirannya. Ryan merindukan kehidupan yang penuh petualangan dan kebebasan, sesuatu yang terasa semakin jauh seiring bertambahnya tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Suatu malam, Ryan mengambil keputusan untuk berbicara dengan Dina. Ia ingin mengungkapkan keraguannya, berharap bisa menemukan titik terang dalam kebingungan yang melanda hatinya. Ketika mereka duduk berdua di tepi tempat tidur, Ryan mengungkapkan semua perasaan yang selama ini terpendam. Ia menuturkan tentang keinginannya untuk menemukan makna yang lebih dalam hidup, tetapi ia juga menegaskan betapa ia menghargai hubungan yang sedang mereka bangun. Dengar kisahnya, Dina terdiam, menyadari betapa rumitnya situasi yang mereka hadapi. Dalam keheningan, Dina menatap Ryan, merasakan ketulusan dalam kata-kata suaminya. Ia menyadari bahwa meski cintanya pada Ryan semakin kuat, ia juga tidak bisa memaksa Ryan untuk tetap tinggal jika hatinya merindukan kebebasan. Dengan nada lembut, Dina membalas, mengungkapkan bahwa ia menghormati apapun keputusan Ryan. Kita telah melalui begitu banyak hal bersama. Jika kau memilih pergi, aku akan selalu mendukungmu, katanya, suaranya bergetar. Ryan merasa hatinya tertegun mendengar pengertian dan kelemahan yang terpancar dari kata-kata Dina. Kata-kata Dina itu menjadi momen introspeksi bagi Ryan. Ia menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang memberi ruang bagi orang yang kita cintai untuk tumbuh. Ia tidak ingin menghancurkan harapan yang ada dalam hati Dina, tetapi ia juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Melihat bayi mereka yang terlelap, Ryan merasakan dorongan untuk melindungi bukan hanya anak mereka, tetapi juga Dina. Ada keinginan untuk berjuang demi cinta yang mungkin belum sepenuhnya ada, namun bisa berkembang seiring waktu. Ketika fajar menyingsing, Ryan akhirnya membuat keputusan. Ia memilih untuk tetap bersama Dina dan anak mereka, untuk mencoba membangun cinta yang sempat tertunda. Keputusan ini bukan berarti ia meninggalkan keinginannya untuk bebas, tetapi justru merupakan bentuk komitmen untuk menemukan kebebasan dalam cinta. Ia ingin membangun masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan, satu yang melibatkan Dina dan anak mereka. Dengan tekad yang bulat, Ryan merasa bahwa ini adalah langkah yang benar, sebuah awal baru untuk perjalanan yang akan mereka lalui bersama. Dalam pelukan hangat, Ryan dan Dina saling berjanji untuk terus berusaha.
Meskipun mereka tahu bahwa tidak ada jaminan cinta akan tumbuh dengan cepat, keduanya sepakat untuk menjalani perjalanan ini berdua. Dalam pelukan itu, mereka merasakan harapan baru. Rian menyadari bahwa terkadang kebahagiaan sejati terletak dalam pilihan yang kita buat untuk mencintai meski ada ketidakpastian. Saat mentari mulai terbit, Rian dan Dina berjanji untuk bersama menghadapi segala tantangan sebagai pasangan dan orang tua, dan menulis bab baru dalam kisah mereka yang penuh cinta dan